Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah. Subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum bi'abari internet. Asallah ayusahilakum jami'an. Nastamir dirasatana yani al-mutala'ah. Ta'allamna al-kitab min wasaya as-salafi lisyabab. Qad wasalna yakni al-wasiyah al-ashirah. Naam, al-wasiyah al-ashirah. Nabda. Wa min jumlah wasaya as-salafi lisyabab ma jaa an Muhammad bin Suqah qala lakiyani Maimun ibnu Mihrana fakultu hayakallah faqala hadhihi tahiyatu syabab qul bisalam ay sallim. Dari diantara nasihat-nasihat salaf kepada seorang pemuda, apa yang telah diriwayatkan dari Muhammad bin Suqah, ia berkata, lakiyani Maimun, ya. Maimun bin Mihran menemuiku, kemudian saya mengatakan, hayakallah, faqala hadhihi tahiyatu syabab qul bisalam ay sallim. Hayakallah artinya semoga Allah merahmati hidupmu atau semoga Allah menjaga hidupmu, ya kan? Faqala, kemudian ia berkata, hadhihi tahiyatu lisyabab. Hadhihi tahiyatu syabab, ini adalah salam penghormatan pemuda. Qul bisalam, katakan dengan penghormatan salam ai salim, maka ucapkanlah salam. Ya. Kemudian wa fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kamu menjawabnya perkataan tersebut atau jangan merespon perkataan tersebut. Jadi kita sebelum memulai pembicaraan maka disunnahkan untuk apa? Mengucapkan salam. Naam. Kemudian selanjutnya, wa qauluhu rahimahullah hadhihi tahiyatus syabab. Ya. Perkataan rahimahullah dengan ungkapan yang hadhihi tahiyatu syabab, ini adalah salam penghormatan kepada seorang pemuda. Ai anna ba'du syabab tastadibu nufusuhum naw'an minat tahiyah. Sebagian pemuda suka dengan salam penghormatan. Nah, suka dengan salam penghormatan. Wa yara annaha ajmalu ma yakunu indama yalqa ikhwanahu au zumala'ahu, ya, yang mana kita bisa memperhatikannya, ya kan, yang mana kita bisa memperhatikannya tatkala dia bertemu dengan saudaranya atau teman-temannya, ya kan, fayatrukus salam wa yahjuruhu, ya, kadang dia malah meninggalkan salam, ya kan, kemudian malah menggantikan dengan yang lainnya. Maksudnya begini, kalau kita memperhatiin anak-anak muda di zaman sekarang ini, mereka itu mempunyai suatu penghormatan dalam salam. Padahal penghormatan dalam salam itu adalah, dalam Islam itu adalah assalamualaikum. Tapi mereka tatkala bertemu dengan temannya, bukan mengucapkan assalamualaikum. Fayatruk assalam. Dia meninggalkan salam. Apa? Hai bro, ya kan? Bukan salam. Atau hai coy, atau mungkin hai hello, good morning, ya, atau yang lain sebagainya, ya.
wa yahjuruhu, atau menggantikan yang lainnya, yaitu salam digantikan dengan perkataan semacam itu. Itu anak-anak muda zaman sekarang ini. Wa yabda'u bi ba'di tahiyyah allati raghiba fiha wa mal ilaiha. Ya. Kadang dia memulai untuk suatu penghormatan itu bukan dengan salam tetapi dengan bahasa yang lain yang dia sukai. Tadi sudah saya sebutkan, diganti apa dengan coy, ya. Diganti dengan hello, diganti dengan hey bro, ya kan, atau bahasa yang lainnya. Farubbama iktasara 'alaiha, atau mungkin terkadang dia apa mengurangi salam. Mengurangi salam. Maksudnya begini, seharusnya assalamualaikum, dia mengatakan kum, ya kan? Kemudian menjamak dengan lam, kan nggak boleh semacam itu, ya. Watarkus salam, kadang dia juga malah meninggalkan salam tanpa mengucapkan salam. Begitu ketemu dengan temunya, wahai, tanpa salam, langsung ngobrol ngalor ngidul, malah tidak menggunakan bahasa yang bagus, ikhwan akhi atau yang lainnya, hai bro, hai coy. Bukan masalah bro itu perkataan yang dilarang, tidak. Bro kan dari kata apa? Saudara, manggil kan. Hei bro, nggak masalah. Ya cuma tolong, ya dimulai dengan salam. Jangan yang seharusnya salam lengkap, malah dia apa? Salamnya menjawabnya atau mengucapkannya dengan disingkat. Kum, atau mungkin menjawabnya dengan lam. Kan assalamualaikum, kemudian lam. Atau dengan bahasa WA juga. ASS. AES apa maksudnya? Amerika Serikat, ya kan? Kan enggak. Ya udah, assalamualaikum lengkap atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan, kita menjawabnya yang lebih baik, ya, yang lebih bagus, yang lebih lengkap untuk menjawabnya, jangan disingkat-singkat semacam itu. Kemudian selanjutnya warubbama ata bisalami ba'da, atau terkadang dia apa datang dengan salam. Kadang juga apa? Mengucapkan salam itu setelah datang. Jadi datang dulu, ngobrol ngalor ngidul, baru assalamualaikum. Hei bro, baru assalamualaikum. Seharusnya assalamualaikum mas bro. Nah kan nggak masalah. Cuma dibalik saja gitu loh. Ini etika atau tata cara di dalam penghormatan salam. Masya Allah. Islam luar biasa, yang sampai menyapa aja harus apa? Harus diatur. Ya kan? Apalagi dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ya yang memulai pembicaraannya sebelum mengucapkan salam, fala tujibuhu, ya janganlah kalian menjawabnya pembicaraan yang diomongkan itu, atau jangan merespon bahasanya semacam itu. Inilah nasihat al-wasiyah al-ashirah. Kemudian kita lanjutkan al-wasiyah al-hadiyata asyar. Al-wasiyah al-hadiyata asyar, yaitu nasihat yang ke 11. Sampai sini udah cukup ya, yang ke-10. Ya nanti kalau nggak jelas, belum ceta, ya kan, nanti bisa bisa diskusi di kolom komentar di Google Classroom nanti. Taib ya. Al-wasiyah al-hadiyata asyar. Wa min jumlati wasaya as-salafi lisyabab أيضا ما جاء عن أبي المليح قال لنا ميمون ابن مهران ونحن حوله يا معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله ya ma'syiras syuyukh hatta mata. Nah, coba perhatikan di sini. Di antara nasihat-nasihat salaf kepada para pemuda, ya, di antara nasihat-nasihat salaf juga kepada pemuda, majaa, apa yang dibawakan oleh Abu Al-Malih, ya kan? Ia berkata, qala lana Maimun, Maimun berkata kepada kami, ya, Maimun bin Mihran berkata kepada kami, wa nahnu haulahu, dan kita lagi berada di sekelilingnya. Ia mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, quwwatukum, ya, kekuatan kalian jadikanlah pada masa muda itu untuk sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Saya ulang sekali lagi, ya.
Quwwatukum, kekuatan kamu, wahai seorang pemuda, maksudnya, ya kan, jadikanlah kekuatannya itu untuk bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ya ma'syarasy syuyukh hatta mata. Kemudian dia mengatakan pada orang yang tua, wahai para orang tua. Nah, bahasanya itu. Hatta mata, sampai kapan? Nah, ini sebuah motivasi nih, bertanya balik nih. Ya, lebih jelasnya yuk kita baca penjelasannya di bawahnya. Ausa rahimahullah bi istiglali quwwati syabab wa nasyatihi fi ta'atillahi azza wa jalla wa ma yuqarribu ilaihi. Rahimahullah memberikan nasihat atau memberikan motivasi, ya kan, agar seorang pemuda itu menghabiskan, menggunakan kekuatannya di masa muda dan kesungguh-sungguhannya itu di dalam ketaatan kepada Allah dan untuk mendekatkan kepada Allah juga. Jadi jangan sampai tatkala kita muda, kita kan masih muda itu masih kuat, tulang-tulang masih berdiri dengan tegap, darah masih mengalir dengan deras, fisiknya masih kuat. Yang pernah saya sampaikan, bukan seperti orang tua, apa sedikit encok, apa sedikit linu, apa sedikit ngeluh, apa sedikit lemah, apa sedikit atit, ya. Saking sakitnya apa sampai atit-atit melulu, ya kan. Nah, itulah tatkala masih muda maka manfaatkan, ya. Kalian ya, saya juga masih muda ya. Ini juga nasihat buat saya juga. Manfaatkan masa muda kita, ya, masa muda kita, kekuatan kita, kesungguhan kita, ya, itu apa? Untuk ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang masih umur di bawah 40 masih dikatakan seorang pemuda. Oleh sebab itu kita sama-sama kita manfaatkan untuk masa depan kita. Penyesalan itu bukan di awal tapi di akhir. Tatkala masa muda kita tidak memanfaatkannya, maka kita akan betul-betul sedih, kita akan menyesal. Menyesal dunia masih bisa diperbaiki. Kalau menyesalnya yaitu di alam kubur, menyesalnya di akhirat nanti, kita tidak ada kesempatan untuk apa? Berbuat baik lagi. Tidak bisa untuk mengulangi lagi. Kalau sudah di alam kubur atau mungkin di hari kiamat nanti. Ada yang kita menangis, menyesal, bermohon kepada Allah tapi tidak ada gunanya semua. Ya, mungkin kalian di masa muda tenang saja. Mungkin neraka itu apa sih? Alam kubur itu apa sih? Tetapi ingat, ya, antum mengatakan semacam itu karena antum tertutup hatinya karena atas kemaksiatan antum. Sehingga antum dikasih nasihat tentang ancaman neraka tidak merasa. Dikasih iming-iming, atau iming-iming itu apa ya? Motivasi, reward masalah surga, cantiknya bidadari, ya kan? Dan bahkan memakai baju berlapis-lapis, ya kan? Itu sampai masih bisa tembus di dalamnya, ya kan? Ya di dalam maksudnya ya. Kayak ibarat botol ada air bening, ya kan? Gitu. Coba kalau antum pakai baju double, jangan double satu, dua saja udah nggak kelihatan kan? Walaupun tipis tapi nanti dari surga dikasih motivasi begini-begini, antum tidak merasakan bergairah, tidak merasakan yaitu pengen, berarti antum sudah tertutup hatinya karena kemaksiatan antum, ya. Iman itu akan naik karena apa? Dalam ketaatan, dan iman akan turun dalam kemaksiatan. Baik, kita lanjutkan kemudian selanjutnya. Summa qala ya ma'syarasy syuyukh hatta mata, ya. Kemudian rahimahullah mengatakan, ya ma'syarasy syuyukh, dengan perkataan, wahai para orang tua, sampai kapan kamu ini, ya kan? Ya, sampai kapan? Jadi gitu loh. Hatta mata, ya, yakni hatta mata, maksudnya yakni sampai kapan kamu menunggu dan tidak kamu menggunakan masa hidupmu untuk ketaatan kepada Allah. Jadi maksudnya begitu. Ya, sampai kapan kamu tuh menunggu, ya kan, tidak memanfaatkan waktu hidupmu untuk dalam ketaatan kepada Allah. Berarti kalau di atas 40 udah mulai bonus. Kalau udah mulai 40 kok tidak taat kepada Allah, tidak berubah, dia masih nakal dan dia masih berbuat seperti seakan-akan masih hidup, masih lama, masih kuat badannya, maka dia hati-hati, ya kan? Berarti dia itu tidak manfaatkan masa tuanya atau masa bonusnya.
Ya. Kita manfaatkan bagi yang sudah tua, ya. Ini nasihat buat mungkin nanti abi kalian, nasihat saudara kalian atau tetangga yang lebih tua, semacam itu. Kalau orang tua, nasihatnya apa? Kamu sampai menunggu apa, ya kan? Kamu sampai menunggu apa dan tidak memanfaatkan waktu hidupmu untuk ketaatan kepada Allah. Semacam itu. Sekali lagi anak-anakku sekalian, saya meringkaskan dari inti ya, yang ke pelajaran ke-11 ini, bahwa antum diminta untuk manfaatkan masa muda kalian, ya, kekuatan masa muda kalian, kesungguhan kalian untuk apa? Dalam rangka ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bagi orang yang tua, maka nasihatnya Syekh tadi, ya, agar apa? Memanfaatkan waktu hidupnya, kesempatan waktu hidupnya untuk menunggu apa? Giliran mati, ngantri mati. Kan semua kan calon mati, ya. Nunggu matinya, ya, dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Kalau itu seorang sudah tua, semacam itu. Baik, mungkin itu aja anak-anakku sekalian. Sebagai pembelajaran pada pertemuan kali ini, karena nasihatnya pendek maka kami gabungkan dua, ya, al-wasiyah al-ashirah dan al-wasiyah al-hadiyata asyara, saya gabungkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Setelah itu silahkan nanti kalian menjawab link yang kami kirimkan. Tetapi yang paling utama bukan hanya menjawab link, soal-soal pada link, tapi mohon kita sama-sama mempraktekkan ilmu yang kita dapat hari ini. Agar apa? Agar kita membekas di dalam diri kita. Ya, yang dikatakan orang min athari sujud, orang yang mempunyai bekas di dalam sujudnya, orang yang rajin ibadah itu bukan, mohon maaf ya, jidatnya hitam, ya, jidatnya hitam doang. Banyak sekali orang jidatnya hitam tapi dia apa? Masih suka berzina, suka judi, ya kan? Atau mungkin dia suka masih melanggar aturan-aturan Allah, semacam itu. Yang dikatakan min athari sujud, orang yang bekas dalam sholatnya itu apa? Bekas di dalam kehidupan dari sholatnya, akhlaknya baik, tambah lama tambah ngaji tambah baik, tambah lama tambah ngaji jadi orang pinter, kemudian apa? Menggurui, atau kemudian apa? Sombong, tidak. Masuk ke pesantren bukan malah minterin orang, masuk pesantren, tambah ilmunya, tambah tawadhu, tambah akhlaknya baik. Oh, tambah apalagi? Pokoknya tambah yang baik, gitu aja. Taib, gitu aja. Hayanah tatim, biqiraati doa, kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.